Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya? Insya Allah mudah-mudahan baik semua ya. Baik, kali ini kita akan membahas masih berkaitan dengan materi guru SD juga PGSD ataupun tenaga pendidik untuk soal SKB CPNS ataupun APPG, pengembangan kompetensi profesionalisme dengan materi bahasa Indonesia dan tema paragraf. Nah, kita akan membahas paragraf kali ini. Tapi ini masih berkaitan dengan paragraf deduktif dan induktif ya, belum eksposisi argumentasi karena ini terlalu banyak ya yang saya bahas. Baik teman-teman semua, jadi sebelum masuk ke pembahasan, lebih baik Anda ataupun kalian semua atur dulu untuk setting YouTube-nya supaya nanti nggak ngeblur ya. Kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video, nanti akan muncul 144, 240, 360, 480, dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480, atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Nah, setelah kalian setting seperti ini ya, kayak tadi udah ditutorialkan, semoga nanti nggak ada komplain lagi masalah ngeblur ya. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi uploadan terbaru ya dari video aku selanjutnya. Baik, kita langsung masuk ke soalnya. Oh ya, satu lagi, tetap tanamkan sikap kritis teman-teman semua dalam memahami pembelajaran kali ini ya. Dan sebenarnya juga sebelum-sebelum juga saya pesankan tetap kritis ya, supaya nanti takutnya saya nanti ada yang salah ataupun kurang tepat lah dalam menjelaskan seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja untuk pembahasannya. Jadi kita akan membahas tentang paragraf deduktif dan induktif ya. Sebenarnya ini gampang sebenarnya sih, cuma kan kadang-kadang yang namanya orang kita kadang ngeblank loh karena soal yang gampang loh beneran. Nah, kita masuk langsung untuk paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang merupakan kalimat utamanya berada di awal paragraf ya. Jadi paragraf ini diawali dengan pernyataan yang bersifat umum yang kemudian dilengkapi oleh beberapa penjelasan khusus yang berupa contoh-contoh, rincian-rincian, bukti-bukti, dan juga lain-lain gitu ya. Jadi bentuknya adalah umum ke khusus seperti itu. Nah, kemudian kalau paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir. Ya, jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat penjelas, gitu kan, berupa fakta, contoh, rincian, dan bukti-bukti, kemudian disimpulkan di kalimat akhirnya paragraf. Nah, sehingga disebut juga dengan khusus umum. Ya, ini biasanya juga lebih soal ke sebab akibat juga bisa. Nah, ciri-ciri yang induktif ya, kalau deduktif udah, ini sebenarnya cuma kebalikannya aja, makanya saya cuma balik aja. Nanti teman-teman bisa dibalik aja kalimatnya. Jadi ciri-ciri jenis paragraf induktif nih ya, dari atas diawali dengan penjelasan khusus, seperti kalau deduktif berarti penjelasan umum gitu maksudnya, dibalik ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya masukin aja ciri-ciri yang induktif aja cukup ya. Ciri-ciri kemudian yang kedua adalah digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga terletak di akhir paragraf berupa kesimpulan ya. Jadi kalimat utamanya berupa kesimpulan di akhir. Kemudian kalau yang keempat adalah polanya adalah khusus kemudian umum. Seperti itu. Ini sebenarnya sama. Jadi nanti kalau untuk yang deduktif tinggal dibalik aja kalimatnya. Oke, kita langsung ke soalnya aja ya daripada lama-lama. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka, ya karena virus corona mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada beberapa situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar ataupun gratis. Situs internet yang misalnya seperti Kuiper Video, Situs internet ini misalnya saja Kuiper Video. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya paragraf tersebut dikembangkan melalui cara apa? Deduktif, naratif, deskriptif, induktif, atau gabungan?
Ya, ini jawabannya adalah yang A ya, deduktif. Karena di sini kalimat utamanya berada di awal paragraf. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Itu adalah kalimat utamanya, seperti itu. Ya, jadi ini adalah kalimat penjelas yang di belakang itu. Oke, lanjut ya. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Salah satu akibat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain, bahkan diri sendiri. Pertanyaannya, paragraf tersebut dikembangkan melalui cara apa? A. Deduktif, B. Naratif, C. Deskriptif, D. Induktif, atau E. Gabungan. Ya, bener banget teman-teman ya. Jadi jawabannya masih deduktif ya, karena di sini ini malah belum saya ganti. Ya, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakannya. Harusnya saya ganti di sini ya, tapi nggak apa-apa. Jawabannya adalah deduktif ya. Oke, lanjut nomor 3. Saat ujian semester sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa. Melebihi ya. Sedangkan 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Nah, ini udah kelihatan banget. Jadi, paragraf tersebut dikembangkan melalui cara apa? A. Deduktif, B. Naratif, C. Deskriptif, C. D. Induktif, atau yang E. Gabungan. Ya, bener banget. Yang D ya. Jadi, polanya adalah polanya itu lebih, ini kok umum khusus ya. Ini salah ini, harusnya khusus umum ya. Ini saya coret ini penjelasannya. Ini saya coret nih, harusnya ini nggak usah dilihat ya, jadi jawabannya ini salah nih. Ini belum saya ganti berarti. Nggak apa-apa, jawabannya yang D ya, induktif ya. Jadi di sini ini kuncinya adalah dengan begitu. Nah, dengan begitu, sehingga, oleh karena itu, maka itu biasanya kalimat-kalimat yang digunakan untuk paragraf induktif. Biasanya seperti itu. Oke, lanjut ya. Bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sudah dijadikan kebiasaan, bahkan tradisi sejak dulu. Padahal, kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Sampah-sampah ini bisa menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta sering kali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Paragraf tersebut dikembangkan melalui cara apa? A. Deduktif, B. Naratif, C. Deskriptif, D. Induktif, atau E. Gabungan. Ya, jawabannya adalah yang D ya, induktif. Ini juga salah juga nih ya. Ini saya. Jadi jawabannya D tetap induktif, cuma ini pembahasannya yang salah. Ini harusnya yang umumnya di belakang ya. Jadi tidak heran apabila banjir di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Jadi ini kalimat umumnya, ini adalah kalimat khususnya. Ya. Gitu. Oke teman-teman ya, bisa diterima ya. Nah, sekarang kita tebak-tebakan nih ya, mana yang deduktif, mana yang induktif ya. Ini saya akan sajikan 4 soal, silakan Anda nanti menjawab dari nomor 1 ini deduktif atau induktif ya. Oke, kita mulai. Beternak semut, rang-rang, penghasil kroto tidak semudah yang dibayangkan. Usaha alternatif yang mulai banyak diminati ini memang menjanjikan keuntungan yang besar. Namun, ternyata banyak pengusaha pemula yang bangkrut dalam beberapa bulan pertamanya. Kenyataan ini terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah keterbatasan ilmu tentang budidaya kroto itu sendiri. Selain itu, faktor cuaca pun turut mempengaruhi. Oke, silakan Anda jawab deduktif atau induktif ya. Jawabannya nanti kalau sudah saya sajikan 4 soal tersebut semuanya. Oke, nomor 2 dulu. Belajar setiap hari, tidak pernah sehari pun terlewat tanpa membaca buku. Di hari libur pun, dia tetap tidak lupa menyempatkan diri untuk belajar. Jika ada waktu luang, ia tidak akan menggunakannya untuk bermain, tetapi dia akan pergi ke perpustakaan dan membaca beberapa buku. Itu semua dilakukannya demi mendapatkan satu gelar yang diimpikannya sejak lama, yaitu sarjana. Ya, simpan jawabannya ya. Kita masuk ke nomor 3.
Para masyarakat Jakarta khususnya di Tanah Abang, ini Tanah Abangnya salah ya. Oke, that is so wrong. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Telah sepakat untuk melaksanakan keliling ronda di malam hari, ini juga salah ya, di malam harinya. Sebelumnya telah banyak warga yang rumahnya kerampokan dan hewan ternak selalu hilang ketika di malam hari. Di malam harinya salah. Maksudnya penulisannya ya, maaf. Para masyarakat sudah mulai resah dengan munculnya maling tersebut, apalagi sebentar lagi menjelang Lebaran. Keamanan harus lebih diperketat lagi untuk mengantisipasi hal yang sama terulang kembali. Jika masyarakat melaksanakan ronda dan keliling pada aktivitas malam hari, maling itu tidak akan berani menampakkan dirinya. Setidaknya, masyarakat memulai ronda keliling di jam 00 atau jam 12 malam hingga jam 4 pagi. Karena biasanya maling bergerak di tengah malam. Itu ya teman-teman ya. Oke, simpan dulu jawabannya. Nomor 4. Ketika ujian semester telah selesai. Ini kok kurang kalimatnya. Ketika ujian semester telah selesai. Iya, ini selesai ya. Sorry. Ini kurang kata-kata selesai. Tapi nggak apa-apa, ini saya centang aja di sini. Oke. Ketika ujian semester telah selesai, nilai semua murid diperiksa. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melampaui standar kelulusan sebanyak 19 siswa. Dan ini udah sebenarnya. 10 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Sehingga dibilang kegiatan pembelajaran di kelas tersebut berhasil. Ini sebenarnya udah di atas tapi nggak apa-apa. Oke teman-teman ya, silakan kita cocokkan ya. Jadi jawabannya dari nomor 1, 2, 3, dan 4 kita cocokkan. Yang pertama, apa jawabannya? Ya, bener banget. Jawabannya adalah yang deduktif ya. Ini di sini ya, saya kasihnya deduktif. Kemudian yang kedua adalah apa? Ya, ini jawabannya adalah induktif ya. Induktif. Karena di sini ini adalah pokoknya atau umumnya itu adalah semua itu dilakukan untuk menjadi sarjana. Apa yang dia lakukan untuk menjadi seorang sarjana gitu kan? Penjelasannya di awal seperti itu. Jadi ini jawaban usaha-usaha yang dia lakukan untuk menjadi sarjana ya. Jadi penjelasannya di awal, kemudian ini kesimpulannya di akhir. Itu jadi jawabannya induktif. Kemudian yang jawabannya ketiga adalah deduktif ya. Jadi di sini lebih umumnya lebih di awal ya, di awal paragraf bukan di awal kalimat. Ya, jadi para masyarakat Jakarta khususnya di Tanah Abang telah sepakat untuk melaksanakan keliling ronda di malam hari ini walaupun ada salah ketik ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian yang nomor 4 ini tadi sudah jawabannya adalah yang induktif ya. Oh ya, satu lagi. Ini ada paragraf campuran. Jadi selain ada deduktif dan induktif, kita juga berkaitan juga nanti takutnya ada juga keluar paragraf campuran walaupun itu sangat kecil lah, sangat kecil untuk persentasenya, tetapi ini untuk saya tambahin aja. Paragraf campuran adalah paragraf yang diawali mengungkapkan kalimat utama, dilanjutkan dengan kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan kesimpulan pada bagian akhir paragraf. Nah, polanya itu adalah umum, khusus, umum. Nah, kalimat utama pada bagian akhir adalah bersifat penegasan kembali kalimat utama yang dikemukakan di awal paragraf. Nah, jadi ini sebenarnya kalau soal seperti ini nggak dimunculkan karena memang takutnya nanti ambigu soalnya gitu ya. Ciri-ciri paragraf campuran itu memiliki dua kalimat utama yang berada di awal dan juga di akhir. Dikembangkan dengan pola umum khusus umum. Jadi kalimat utamanya itu dijelaskan di awal, kemudian diulang lagi di kalimat akhirnya. Contoh, keberadaan SMP terbuka sangat membantu siswa miskin. Dengan adanya SMP terbuka, siswa yang orang tuanya tidak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya, kini bisa tersenyum lega. Anak-anak yang memiliki minat untuk melanjutkan jenjang sekolah dari SD ke tingkat SMP merasa terbantu dengan adanya SMP terbuka. Banyak siswa miskin tetapi memiliki prestasi akademik yang cukup baik. Kenyataan ini harus diperjuangkan. Nih, salah ketik lagi. Dengan demikian, SMP terbuka memiliki peran yang sangat penting untuk membantu siswa miskin. Walaupun di sini kalimatnya tidak sama persis, tetapi kuncinya sama. Ya, jadi kuncinya sama dalam membantu siswa miskin. Jadi di sini SMP terbuka. Nah, membantu siswa miskin. Di sini kata kuncinya juga sama. SMP terbuka membantu siswa miskin. Jadi di sini ada awal dan akhir memiliki kalimat utama yang sama seperti itu. Walaupun kalau kita belajar parafrase di part 2 ini hampir mirip kalimatnya, tetapi intinya sama seperti itu. Oke teman-teman ya, terima kasih untuk kali ini.
sudah memperhatikan. Kita sama-sama belajar di sini. Nanti kalau ada yang komplain silahkan komen di kolom komentar ya. Dan juga tunggu lagi di part selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang paragraf, jenis-jenis paragraf ya. Buat kalian yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih, ketemu lagi di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.